dan salam bahagia, Bapak Ibu guru hebat sekalian. Perkenalkan, saya Francis Gloria Manuputi, asal sekolah SMK Negeri 1 Ambon, calon guru penggerak Angkatan 9, Provinsi Maluku 2023. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana koneksi antar materi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, modul 2.1.A.8. Bapak Ibu guru hebat, sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap anak adalah unik. Untuk itu, pembelajaran berdiferensiasi sangatlah penting. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Bapak Ibu guru hebat, saya mengutip sebuah kutipan dari Arthur Aufderheide, yaitu semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Tentunya kita melihat dari berbagai macam ragam kemajemukan siswa dan siswi kita, maka terbentuklah ide bagaimana kita membentuk sebuah kelas yang di dalamnya terdapat siswa yang memiliki perbedaan kebutuhan dalam belajar. Tugas guru adalah untuk menyesuaikan apa yang merupakan kebutuhan daripada siswa tersebut dalam belajar. Untuk itu, pembelajaran berdiferensiasi sangatlah penting. Setelah berproses pada modul 2.1, saya menemukan hal yang merubah pemikiran saya setelah mempelajari pembelajaran berdiferensiasi, yaitu setiap orang merasa disambut dengan baik, murid dengan berbagai karakteristik merasa dihargai, merasa aman, ada harapan bagi pertumbuhan guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Ada juga keadilan dalam bentuk nyata, guru dan murid berkolaborasi. Kebutuhan belajar, murid pun terfasilitasi dan terlayani dengan baik. Sebelum kita melanjut lebih jauh, kita harus melihat dulu prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu lingkungan yang belajar menyenangkan, yaitu lingkungan belajar yang oke, kemudian kurikulum yang berkualitas, kemudian asesmen yang berkelanjutan, pengajaran yang responsif, serta kepemimpinan rutinitas kelas. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki definisi sebagai pembelajaran yang disusun berdasarkan minat murid, profil belajar murid, dan dilaksanakan berdasarkan kesiapan belajar. Sedangkan ciri-ciri daripada sebuah pembelajaran berdiferensiasi adalah memiliki pendekatan yang berbeda, memiliki proses yang berbeda, menghasilkan produk yang berbeda. Kemudian contoh yang berdiferensiasi yaitu murid berbagi atas beberapa kelompok yang sesuai dengan minat kebutuhan belajar siswa atau disebut dengan pemetaan minat dan bakat siswa. Kemudian hal yang bukan menjadi contoh daripada pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran diberikan secara bersamaan dan tidak membedakan pelajaran sesuai minat anak, sehingga anak merasa belajar adalah sebuah beban dan keterpaksaan. Untuk itu, kita harus mengenal ada 3 gaya belajar dan ciri-ciri siswa. Termasuk manakah siswa atau siswi kita? Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang lebih banyak memanfaatkan penglihatan. Kemudian, gaya belajar auditory, yaitu lebih senang belajar dengan mendengarkan ataupun memainkan musik. Kemudian, yang berikutnya adalah gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar yang lebih condong kepada gerakan. Bapak Ibu guru hebat, ada 7 alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi itu dapat berhasil. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi adalah bersifat proaktif.
Dan yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi berakar pada penilaian. Yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. Kemudian yang kelima, pembelajaran berdiferensiasi berpusat kepada murid. Yang keenam, pembelajaran berdiferensiasi merupakan paduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individual. Yang ketujuh, pembelajaran berdiferensiasi bersifat organik dan dinamis. Bapak Ibu guru hebat, selain guru berkolaborasi dengan siswa, peran kepemimpinan sekolah dalam keberhasilan implementasi pembelajaran berdiferensiasi sangatlah penting, yaitu kepala sekolah dan para guru diharapkan memiliki pandangan dan tindakan yang selaras dan memiliki visi yang sama terkait dengan implementasi pembelajaran berdiferensiasi ini. Beberapa hal berikut ini mungkin dapat dipertimbangkan untuk menyelaraskan visi dan mendukung implementasi pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Yang pertama, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kepala sekolah diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan pemahamannya tentang konsep pembelajaran berdiferensiasi dan teori-teori yang mendasarinya, namun juga memimpin guru-guru di sekolahnya dalam sebuah proses belajar yang berkelanjutan dengan terus merefleksikan praktek-praktek pembelajaran yang terjadi di sekolah, serta mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut. Kepala sekolah juga diharapkan memodelkan keyakinannya tentang pembelajaran yang berpusat kepada murid. Lewat tindakan-tindakan dan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam merespons berbagai situasi di sekolahnya, termasuk dalam proses pengelolaan sekolah. Yang kedua, kepala sekolah dapat terus meningkatkan kapasitas guru-gurunya dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dalam rangka menguatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Ini dapat dilakukan dengan mendukung dan mendorong guru untuk belajar, memberi akses ke peluang pengembangan profesional, serta menyediakan berbagai akses ke sumber-sumber belajar bagi guru seperti buku-buku serta membangun kemitraan untuk memberikan guru-guru mengakses pada contoh-contoh praktik baik dan sebagainya. Kemudian, agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran, yang kedua mengetahui dan merespons kebutuhan belajar murid, yang ketiga menciptakan lingkungan belajar agar mengundang murid untuk belajar, yang keempat melakukan manajemen kelas yang efektif. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan penilaian yang berkelanjutan. Namun, ada 3 aspek penting yang harus dipahami oleh guru terkait dengan kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Dan yang kedua adalah minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Readiness atau kesiapan mengharuskan guru untuk mengetahui pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah diketahui dan di mana murid berada. Yang berikut, minat setiap anak berbeda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu profil belajar murid. Profil belajar murid sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, kecerdasan majemuk, dan gaya belajar. Bapak Ibu guru hebat, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasikan pengetahuan awal.
Yang ketiga, mereview dan merefleksi terhadap praktik pengajaran. Dan yang keempat, berbicara dengan guru sebelumnya. Yang kelima, membaca rapor murid sebelumnya. Yang keenam, menggunakan berbagai penilaian dan formatif serta diagnostik. Strategi untuk pembelajaran berdiferensiasi adalah konten, proses, dan produk. Guru dapat memilih konten yaitu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasikan konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Sedangkan proses yaitu berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memilih atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan yang ketiga yaitu mendiferensiasikan produk adalah bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasikan produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, ataupun hasil penerapan dan pengembangan apa saja yang telah dipelajarinya. Bapak Ibu guru hebat, sejauh ini, adakah keterkaitan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang lain sebelumnya? Mari kita lihat bersama. Keselarasan modul 1.1 dan 2.1, yaitu guru harus dapat memenuhi kebutuhan belajar anak yang melalui pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini merupakan pendidikan yang berpihak kepada anak, yang sesuai dengan kodrat anak, kodrat alam, dan kodrat zaman. Begitulah apa yang dijelaskan dan ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Keterkaitan yang berikutnya adalah agar dapat memenuhi kebutuhan belajar anak dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru haruslah berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan demikian, seorang guru penggerak akan mampu mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran seorang guru penggerak. Koneksi materi 1.2 dan 2.1. Koneksi yang berikutnya adalah modul 1.3 dan 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi adalah strategi dalam mewujudkan visi seorang guru penggerak, yakni pembelajaran yang berfokus kepada anak, agar supaya dapat terciptanya murid ideal dan lingkungan belajar yang ideal yang diimpikan setiap guru dan murid. Keterkaitan selanjutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi juga harus dilandasi kesepakatan antara murid dengan guru, sehingga terciptanya kenyamanan dalam proses belajar mengajar dan sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Keterkaitan modul 1.4 dan 2.1. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa.